Bapak Ibu, bagaimana Anda merencanakan pembelajaran untuk mencakup semua materi yang harus disampaikan sesuai dengan kurikulum? Eee, saya menyampaikan, saya dulu observasi kebutuhan siswa dengan melihat, lingkungan di materi ajar saya ini, saya tidak sesuaikan dengan buku cetak teksnya. Di sana saya lihat saja alurnya, tapi teksnya saya sesuaikan dengan, kebutuhan siswa. Contoh di materi ajar saya ini, saya ambil teksnya Balak Lompoa. Jadi anak-anak sudah tahu, Balak Lompoa seperti apa, supaya dia kenal, berapa luasnya di Balak Lompoa. Terus di teks, hikayat materi saya ambil tentang Tomanurung, ceritanya jalan Tomanurung ada di Sungguh Minasa, supaya anak-anak paham bahwa hikayat yang dia baca, ternyata berada di sekeliling, kita. Jadi di buku teks itu menceritakan tentang Jakarta, Monas. Saya tidak memperkenalkan dia lagi, tapi saya membuat teks secara mandiri disesuaikan dengan kebutuhan siswa, Oh, begitu pembuatan dulu. modul ajarnya. Kelas 1 dan kelas 2 itu kurikulum mereka. Kalau kelas 3 masih kurikulum K13 revisi. Kalau di kurikulum mereka itu kan mata pelajaran intrakurikuler dengan regulernya kan. Jadi ada persen salah 12 mata pelajaran kalau kelas 1. Itu juga di kelas 2. Kalau yang di kelas 3 itu ada yang 15 sampai 16 mata pelajaran, 25, 13. Jadi di sini ada 8 program kalian. Sini tari, wanita musik, kemudian busana kecantikan, tata boga, kita dengan budaya. Bagaimana kita sebagai seorang guru menyiapkan materi sebelum proses pembelajaran dimulai? Saya menyiapkan sebelum, masuk pembelajaran ya. Jadi, setelah semester, seminggu itu saya berdiskusi sama guru mata pelajaran yang pengampu bahasa Indonesia, seperti apa yang kita angkat nanti di materi ajar, LKPD-nya, kita menggunakan, Quizizz, Canva untuk, melengkapi kegiatan-kegiatan kita. Jadi saya, bikin Canva satu link, jadi si materi kelas 10, jurusan DKV kah atau jurusan TKJ, sama semua link pembelajaran kita. Oh, iya. Begitu, kita baku bagi, ada yang buat asesmennya, ada yang buat, kuisnya, ada yang buat, apalagi tugas akhirnya. Jadi kita baku bagi supaya, kegiatan itu cepat selesai. Ada kerjasama antar guru ini? Ada, saya berkolaborasi dengan antar guru. Apa yang saya dapatkan, ilmu dari pihak luar, saya bagi sama teman mapel saya. Apa harapan dan tujuan Anda setelah menyelesaikan pendidikan di SMK? Jadi harapan saya dan tujuan adalah agar dapat mendapatkan pekerjaan yang baik untuk membahagiakan orang tua saya dan juga bisa fleksibel dimanapun bisa diterima pekerjaan. Oh ya, baik. Karena kebetulan juga jurusan TKJ itu sedang banyak diminati dan banyak dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Bagaimana dengan setelah lulus dari SMK ini? Apa Anda sudah bekerja atau masih belum? Semenjak sudah lulus dari SMK ini, saya sudah langsung bekerja di suatu perusahaan industri yang bernama Telkom. Terus pertanyaan kedua itu, apa saja manfaat atau keunggulan dari kompetensi yang Anda miliki, Pak? Keunggulan dari kompetisi yang saya dalami selama ini dalam bidang komputer, mau itu pengkabelan, jaringan, dan berbagai bentuk dalam bidang komputer tersebut. Kalau jumlah guru di sini itu 77 orang. Terdiri dari PNS itu 38, P3K 28, kemudian yang honorer itu sekitar 11 ya, 11 orang. Tenaga kependidikan ada sekitar 10 orang.
apa sarana dan prasarana yang sudah memadai untuk proses pembelajaran di sekolah ini, Pak? Oh ya, dari segi sarana dan prasarananya itu, kalau kita melihat di SMK Negeri 2 ini sebetulnya sudah cukup lah. Hanya saja karena setiap tahun itu membludak siswa baru. Ya, jadi seperti ruang kelas itu yang tersedia di sini hanya sekitar 24, sementara harusnya 30 lebih yang harus yang dibutuhkan, sehingga nanti ini kalau masuk kelas 3 lagi ya, kelas 3 itu hanya di studio saja, di masing-masing di RPS-nya, studio untuk belajar teori. Kemudian kalau yang lain, sarana-sarana olahraga, ya itu sudah 2 lapangan kita, lapangan olahraga 1, lapangan upacara 1, dan itu semuanya bisa dipakai untuk olahraga. Ya, kemudian di sini ada teknikar, ada juga aula untuk pertemuan-pertemuan, dan beberapa pendukung sarana prasarana lainnya itu yang ini sudah kita gunakan seperti jamban dan sebagainya. Berapa itu RPS-nya di sekolah ini, Pak, di SMK gua ini? Di sini sudah ada semua jurusan, tari, musik, karawitan, kecantikan, tata boga, dan busana. Perpustakaannya ada berapa, Pak? Ada 1. Nah, ini juga perpustakaan sebetulnya ya masih perlu dikembangkan. Terus Pak, sarana untuk beribadah di sekolah ini berupa apa saja? Di sini ada apa namanya? Musola. Iya. Nah, itu musola itu yang digunakan untuk siswa-siswa dan bahkan guru. Apakah fasilitas di sekolah sudah mencukupi kebutuhan Anda? Di fasilitas di sekolah itu sudah sangat cukup karena pada saat praktik semuanya sudah lengkap dan dapat membantu siswa-siswa lain untuk mengetahui banyak hal. Sarana dan prasarananya apakah sudah memadai untuk? Sudah, kalau di sekolah ini sudah ada LCD. Sisa kita buat laptop, ditambahkan juga sedikit media yang kita memang sediakan dari rumah seperti LKPD, kertas warna, karton, paper, yang jelasnya menambah anak-anak untuk semangat belajar di kelas. Jadi sebelum kita pembelajaran dirancang memang disiapkan memang bahannya baru dibawa ke kelas. Walaupun itu bukan dari sekolah, minimal guru sudah berusaha menyediakan media itu supaya nanti tambah semangat belajar. Bagaimana cara tak menangani keluhan atau masalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di sekolah ini? Ya, keluhan-keluhan itu memang ya pasti ada lah. Iya. Cuma ya bagaimana caranya kita menyikapi ya supaya bisa supaya jangan sampai masalah-masalah itu mengganggu pembelajaran. Iya. Ya, standar pembiayaannya itu memang yang kelola ada khusus. Itu pengelolaannya bukan kita di sini ya, kita di sini hanya sebatas pengumpul saja karena dari atas kan ada perbelanjaan saja ada yang kita mengadakan kan ada lewat sistem siplan perbelanjaan dan sudah ada rekanan itu yang berarti bukan dari sekolah Pak Di? Bukan, kita hanya mengusulkan saja apa yang kita butuhkan, apa yang rusak yang kita ajukan.
bagaimana dengan nilai yang kalian dapatkan? Apa sesuai dengan yang diusahakan atau yang diharapkan, Dek? Bagaimana? Dalam pendapat saya sendiri, dalam nilai itu sih menurut saya sudah lumayan oke dengan kemampuan saya sendiri, sudah bagus. Nilai yang saya dapatkan juga sangat saya puas dengan nilai yang saya dapatkan. Jadi Bu, bagaimana tadi cara tak untuk menilai secara objektif atau tiap siswa tak? Menilai Iya. asesmennya. Iya, asesmen. Saya lihat dari levelnya dulu, ada 3 levelnya. Level mahir, Mahir, mulai berkembang iya. dengan sudah berkembang dan mulai berkembang.